Permisi. Ya, silakan duduk. Ya, Selamat pagi, Pak. pagi. Ya, perkenalkan saya Putri Faizora selaku mahasiswa gizi yang akan menampingi konseling gizi pada sesi kali ini ya, Pak. Ya, Baik. Gimana nih, Pak, kondisinya hari ini? saya sering sesak saat aktivitas, terus juga kaki saya tuh bengkak. Yang aktivitas Bapak biasanya itu apa ya, Pak? Ya, kayak naik turun tangga atau seperti apa? Iya, kayak saya sering naik turun tangga, habis itu juga kegiatan saya tuh lumayan berat sih. Baik, saya memahami kondisi yang Bapak alami sekarang. Tapi tujuan konseling ini untuk mengatur pola makan Bapak agar sesuai dengan kondisi yang Bapak alami sekarang. Gitu. Iya. Sebelum saya melakukan konseling gizi pada hari ini, apakah Bapak bersedia untuk melakukan pengukuran status gizi? Iya, bersedia. Baik, silakan di sini Bapak. Iya. Mungkin Bapak ada alat-alat atau apa? Tidak ada? Tidak ada. Baik, silakan naik. Turun lagi. Naik lagi. Baik, Bapak silakan berdiri di tali ini. Tegap. Kakinya nempel tembok ini. Gak geser. Baik, cukup. Silakan kembali lagi Bapak. Iya. Baik Bapak, silakan duduk kembali. Iya, terima kasih. Baik, di sini berat badan Bapak menunjukkan 58 kg ya. Terus tinggi badan Bapak 165 Bapak, di mana di sini dari hasil pengukuran termasuk dalam kategori normal. Tetapi dari hasil lab yang Bapak serahkan kepada saya, di sini tuh asupan natrium Bapak masih berlebih. Terus asupan proteinnya juga masih kurang Bapak. Terus serta ternyata ada ini Bapak, edema di kaki Bapak seperti itu. Nah, saya ingin menanyakan lebih lanjut ya Bapak ya. Untuk pola makannya sendiri, biasanya Bapak dalam sehari itu berapa kali? Biasanya sehari itu 3 kali, Bu. 3 kali. Iya. Baik. Untuk porsinya sendiri itu gimana Bapak? Ini saya ada contoh gambar ya. Centong. Biasanya Bapak pakai centong yang mana? A, B, C, D? Yang B, Yang B. Biasanya berapa centong sekali makan itu? 2. 2 centong. Iya. Biasanya habis atau enggak? Kadang habis, kadang enggak sih, enggak nentu sih. Baik. Untuk biasanya yang sering Bapak konsumsi dalam sehari itu lebih cenderung ke manis atau ke asin? Ke asin sih, Bu. Berarti Bapak di sini suka makan asin ya? Iya. Baik, Bapak. Nah, dari dapat saya simpulkan di sini Bapak lihat asupan proteinnya masih kurang ya Bapak ya, dari kebutuhan seperti itu. Terus di sini Bapak juga kondisinya ada edema atau bengkak di kaki. Terus saat aktivitas ringan seperti aktivitas yang Bapak jalani seperti itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut, menjelaskan menggunakan livet, menjelaskan keadaan Bapak yang Bapak alami sekarang gitu. Nah, di sini kan Bapak mengalami jantung reumatik nih ya. Iya. Nah, apa sih jantung reumatik itu? Nah, di mana kerusakan katup jantung akibat komplikasi infeksi tenggorokan yang tidak ditangani dengan baik, Bapak. Nah, mengapa bisa terjadi? Nah, karena infeksi bakteri dari radang tenggorokan seperti itu. Terus yang kedua, pengobatan tidak tuntas. Jadi kayak misal yang awalnya harus minum obat itu seminggu tuh harus full minum obat, tetapi di sini Bapak kayak loncat-loncat, kayak satu kali sehari tuh minum, terus nanti nggak minum gitu. Nah, itu tidak boleh Bapak. Terus yang ketiga di sini ada reaksi sistem imun yang menyerang jantung seperti itu. Nah, gejalanya apa? Di sini ada 5 gejala seperti mudah lelah yang Bapak alami sekarang, terus sesak nafas, terus ada jantung berdebar, terus nyeri dada dan bengkak pada kaki yang dialami Bapak sekarang. Nah, di sini anjurannya sehari itu cukup 1 sendok teh garam saja Bapak, dan untuk gulanya juga dibatasin ya Bapak. Baik, di sini
saya juga ada 5 prinsip diet untuk kondisi yang Bapak alami sekarang. Di sini yang pertama ada energi dan protein cukup sesuai dengan kebutuhan Bapak. Terus ada batasi garam bila ada bengkak yang Bapak alami sekarang. Terus pilih lemak dan lemak Bapak yang lemak baik seperti itu. Terus minyaknya juga diganti jadi minyak sayur seperti itu. Terus di sini konsumsi sayur dan buah setiap hari. Terus di sini yang terakhir ada makan porsi kecil tapi sering Bapak. Di sini saya ada contoh menu sehari. Seperti makan pagi ada nasi, terus sop ayam klaten, terus ada buahnya, ada buah pisang, itu makanan pagi. Terus siang-siangnya ada kimbap makarel, tuna, dan minumannya ada jus melon. Terus makan malam ada nasi merah, terus otak-otak tahu, dan mix buah seperti itu. Untuk snacknya sendiri, di sini ada savory bread begitu Bapak. Terus untuk pengolahan makanan kalau bisa lebih baik direbus Bapak, terus hindari makanan yang digoreng seperti itu. Nah dari penjelasan tersebut, di sini saya punya 3 target nih untuk Bapak lakukan ke depannya seperti itu. Yang pertama ada pembatasan garam Bapak, kayak seperti tadi 1 hari cuma 1 sendok teh seperti itu. Terus hindari makanan instan seperti mie instan, kayak makanan kemasan seperti itu. Terus gorengan itu juga dikurangin ya Bapak. Terus memperbanyak konsumsi protein nabati dan protein hewani seperti tahu tempe, terus ayam tanpa kulit seperti itu. Terus yang ketiga ada pembatasan cairan Bapak. Di sini Bapak kan ada edema ya, jadi cairan tuh dibatasin Bapak sekitar 1,5 liter per hari untuk membantu mengurangi bengkak pada kaki Bapak. Dari 3 target tersebut, apakah Bapak keberatan untuk melakukannya? Sepertinya enggak sih. Baik, berarti Bapak tidak keberatan ya. Iya. Dari 3 target tersebut, apakah Bapak bisa mengulangi biar Bapak juga paham dengan target tersebut? Ya, jadi saya itu harus membatasi garam ya. Ya, yang pertama. Terus juga saya juga perbanyak konsumsi protein nabati sama protein hewani. Baik, betul. Nah, terus juga kayak gorengan, terus mie instan itu juga nggak boleh. Habis itu juga ini membatasi cairan seharinya. Baik, betul Bapak. Nah, dari konseling gizi kita hari ini, apakah ada yang ditanyakan atau Bapak belum paham atau gimana? Sepertinya cukup sih. Baik, berarti konseling gizi kita hari ini sudah cukup ya Bapak. Kita akan semoga kedepannya diet Bapak juga berhasil dan bisa beraktivitas pada umumnya, dan kita bisa bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Apakah Bapak bersedia? Iya, saya bersedia. Baik, terima kasih Bapak sudah datang konseling pada sesi kali ini. Sama-sama. Terima kasih. Iya.